Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ajra Kiara Lubis dengan NPM 2108260152. Di sini saya akan membahas gangguan panik yang merupakan dari tugas saya dari blok psikiatri. Dan gangguan panik ini sendiri merupakan gangguan neurotik yang dimana gangguan neurotik yang tidak ada objeknya. Gangguan panik sendiri memiliki definisi yaitu adanya serangan panik yang berulang. Serangan panik sendiri yaitu perasaan sangat ketakutan yang muncul secara tiba-tiba tanpa diduga, adanya kekhawatiran yang berlebih pada suatu episode tertentu, dan sering disertai dengan perasaan akan terjadinya malapetaka terhadap dirinya. Epidemiologinya yaitu perempuan 2/3 dari laki-laki dan umumnya dewasa muda 25 tahun, tetapi bisa terjadi pada usia berapapun termasuk anak-anak dan remaja. Etiologinya ada faktor biologi, ada faktor genetik, dan ada faktor psikososial. Melihat dari etiologinya, kita membahas dari patogenesisnya. Dari faktor-faktor sosial, faktor biologi, faktor fisiologis, dan genetik, itu akan menyebabkan gangguan panik. Dan itu akan menyebabkan neuron transmitter kita, yaitu GABA, akan menurun di sistem limbik. Nah, apa konsekuensinya? Akan menurunkan dari hambatan amigdala. Jika hambatan amigdala ini akan turun atau sudut turun, akan mengakibatkan dari gangguan fisiologis, gejala fisik, gejala kognisi, dan komorbiditas yang tinggi. Dari gejala kognisi akan menyebabkan gejala psikologis. Nah, dari gejala psikologis ini, kita perlunya ada pengelolaan perilaku, seperti menghindari situasinya yang bisa memicu sensasi tubuhnya itu kembali terulang, dan perilaku keselamatan dan juga antisipasi dari kecemasannya. Seperti pikiran mengganggu atau kekhawatiran tentang kapan serangan panik ini akan berulang lagi ya pada diriku gitu. Gejala-gejala fisiknya bisa berupa detak jantungnya meningkat, gemetar, dan lain sebagainya. Kalau kognisinya bisa menafsirkan sensasi tubuh seperti bencana, dia meningkatkan gairah, dan itu akan lari ke morbiditas yang tinggi seperti kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Gambaran klinis dari gangguan panik ini sendiri yaitu adanya anticipatory anxiety. Jadi dia akan berpikiran selalu bahwa kayak mana ya kalau serangan ini tiba-tiba berulang lagi, tiba-tiba serangan itu datang, aku nggak bisa nih ngadapinnya, pasti akan jadi masalah nih. Dia akan selalu berpikiran seperti itu pada dirinya. Gejala-gejalanya ada gejala psikiatri, gejala sistemik, gejala sistem saraf, gejala kardio, dan gejala saluran cerna. Gejala psikiatri seperti dia takut mati, takut gila, takut kehilangan kontrol terhadap dirinya. Gejala sistemiknya seperti selalu berkeringat, dia selalu menggigil, dan flushing. Kalau gejala sistem sarafnya itu yaitu bisa dia tremor, ada rasa kebas, dan rasa sakit kepala. Gejala kardionya bisa sesak napas, palpitasi, atau berdebar-debar dianya dan tidak nyaman pada dadanya. Gejala saluran cerna dia bisa merasa mual dan tidak nyaman pada perutnya atau saluran cernanya. Kriteria diagnosisnya bisa ditegakkan melalui PPDGC 3 dan DSM-5. Menurut dari PPDGC 3, gangguan panik ini bisa ditegakkan sebagai diagnosis utama kita bila tidak ditemukan adanya gangguan ansietas fobik. Menyebutkan dengan ansietas fobik ini menyangkut dengan objeknya. Jika ada fobik berarti tidak masuk ke dalam gangguan panik karena kalau dia ansietas fobik dia mengaruh pada objeknya sendiri. Dia akan uh, dia akan bermasalah jika objeknya itu ditemukannya gitu. Melainkan dari gangguan panik dia tidak ada objek dan dia tidak terduga-duga dan secara tiba-tiba terjadinya. Dan untuk diagnosis pasti harus ditemukan adanya beberapa kali ansietas, yaitu tadi berulang tadi dalam masa kiranya itu minimal dalam 1 tahun. 1 tahun, 1 bulan. 1 bulan. Yaitu tidak ada tidak ada bahaya, tidak terbatas pada situasi yang telah diketahui atau diduga sebelumnya, dan dengan keadaan yang relatif bebas dari gejala-gejala ansietas pada periode serangan panik.
Kalau dari DSM-5 sendiri, yaitu adanya serangan panik yang tak terduga dan berulang. Terus serangan panik ini udah dijelaskan tadi, dan di sini dibilang bahwa ketidaknyamanan ini intens yang mencapai nanti puncaknya dalam beberapa menit dan selama waktu itu 4 atau lebih dari gejala berikut. Jadi dari gejala ini ada 4 atau lebih baru bisa menegakkan dari gangguan panik dari 13 gejala ini. Yang kedua ada minimal 1 dari serangan diikuti 1 bulan. Yang artinya dari kedua ini harus ada 1 minimal dan dia berlangsungnya minimal 1 bulan. Yang ketiga, gangguan tidak disebabkan oleh efek biologi seperti penyalahgunaan zat ataupun medis lainnya. Ini menggambarkan bahwa uh, dia gejalanya ini berdebar-debar, sesak napas, tapi kita periksa lab, dia normal. Di jantungnya tidak ada masalah, dan yang lainnya tidak ada masalah, dan kita ngebilang kepada pasien, Pak, ini nggak ada masalah, dan dia menerima bahwa dia hanya mengalami gangguan panik gitu. Karena tidak ada kondisi medis lainnya yang bersangkutan dengan gejala yang ia rasakan, dan ia terima. Itu dia termasuk dalam gangguan neurotik 2, gangguan panik ini. Dan yang keempat itu gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lainnya, seperti kecemasan sosial dan lain sebagainya. Untuk diagnosis bandingnya yaitu ada kelainan organik, kelainan psikiatrik lainnya, gangguan psikotik, dan penyalahgunaan zat. Tata laksananya bisa SSRI, benzodiazepin juga. Nah, kalau SSRI ini ada 4 yang dipilih yaitu sertalin, fluoxetine, fluvoxamine, dan excitafloran. Diberikan selama 3-6 bulan atau lebih. Ini contoh obatnya dari SSRI dan ini dosis awalnya, ini dosis pemeliharaannya. Kalau benzodiazepin ini kerjanya cepat tentunya. Dikonsumsi biasanya 4-6 minggu dan itu nantinya akan diturunkan secara perlahan-lahan dosisnya tapering off sampai akhirnya dihentikan. Dan setelah itu seterusnya pasien hanya boleh mengkonsumsi dari SSRI. Nah, benzodiazepin ini dipakai karena ya kerjanya cepat, sedangkan SSRI ini tidak lebih cepat daripada benzodiazepin. Kalau antidepresan trisiklik ini obatnya, benzodiazepin ini ada alprazolam, clonazepam, diazepam, dan lorazepam. Ini dosisnya dan dosis pemeliharaannya. Ini SNRI. Untuk psikoterapinya dapat berupa terapi relaksasi, yaitu tarik napas, buang napas dengan perlahan-lahan supaya lebih tenang. Dan ada terapi kognitif perilaku dan psikoterapi dan dinamik. Prognosisnya umumnya baik jika pasien mengikuti arahan dari dokter. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai gangguan panik yang merupakan gangguan neuretik dan ini merupakan tugas blok psikiatri saya. Dalam memenuhi tugas saya membuat presentasi ini. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi saya.